Anda menyaksikan Headline News pukul 11 waktu Indonesia Barat bersama saya Jessica Wulandari. Pemirsa, mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim memenuhi panggilan Kejagung pada hari ini. Nadiem diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook di Kemendikbudristek pada periode 2020-2022. Pemirsa, Nadiem tiba di Kejagung pada pukul 8:55 waktu Indonesia Barat pagi didampingi oleh tim kuasa hukumnya. Setibanya di gedung Bundar Kejagung, Nadiem dan kuasa hukumnya hanya tersenyum dan membenarkan kedatangannya untuk memenuhi panggilan penyidik. Kemudian ia langsung masuk tanpa memberi keterangan lebih lanjut pada awak media. Pemeriksaan ini adalah pemeriksaan yang ketiga yang dijalani Nadiem. Sebelumnya Nadiem sudah pernah diperiksa penyidik Kejagung pada bulan Juni dan Juli 2025. Pemirsa, untuk informasi selengkapnya saat ini kami sudah terhubung dengan jurnalis Metro TV, ada Fadila Syarafina yang akan melaporkan langsung dari Kejaksaan Agung RI. Fadila, apa yang akan didalami oleh penyidik pada hari ini? Ya, Jessica, benar sekali pada hari ini mantan Mendikbudristek Republik Indonesia Nadiem Makarim ini mendatangi Kejaksaan Agung Republik Indonesia untuk memenuhi panggilan penyidik terkait untuk pemeriksaannya sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook di Kemendikbudristek pada tahun 2019 hingga tahun 2022. Tadi Nadiem Makarim ini tiba di sini pada sekitar pukul 8:55. Kemudian kedatangannya ini didampingi oleh tim kuasa hukumnya. Tadi Nadiem tiba di gedung Kejaksaan Agung ini kemudian mengurus beberapa berkas administrasi sebelum akhirnya naik untuk menjalani pemeriksaannya pada hari ini. Kalau kita lihat memang pada hari ini adalah pemeriksaan ketiga dari Nadiem Makarim. Sebelumnya Nadiem ini pernah diperiksa pada pertama kalinya ini pada tanggal 23 Juni 2025. Kemudian pada pemeriksaan kedua ini pada tanggal 15 Juli 2025. Baik pemeriksaan pertama dan juga kedua, Jessica, ini memakan waktu yang cukup lama, di mana pemeriksaan pertama ini memakan waktu sekitar 12 jam. Untuk pemeriksaan kedua ini memakan waktu sekitar 9 jam. Nanti kita akan menunggu apakah pemeriksaan ketiga ini akan memakan waktu yang cukup lama juga. Kalau kita lihat saat ini sudah 2 jam, sekitar 2 jam lamanya Nadiem Makarim ini menjalani pemeriksaan dari Kejaksaan Agung. Kemudian kalau ditanya terkait dengan apa saja yang kemungkinan nanti akan didalami oleh pihak penyidik, kemungkinan memang Jessica nanti yang didalami tidak akan jauh berbeda dibandingkan dengan pemeriksaan pertama dan juga kedua dari Nadiem Makarim. Kalau kita melihat pemeriksaan pertama kepada Nadiem Makarim ini yang menjadi pokok pertanyaan dari penyidik ini diantaranya adalah terkait dengan apa yang diketahui Nadiem Makarim terkait dengan pengadaan dari laptop Chromebook ini. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan rapat Kemendikbudristek pada tanggal 6 Mei 2020, di mana dalam rapat ini diputuskan bahwa Kemendikbudristek ini akan melakukan pengadaan laptop dengan jenis Chromebook yang dikeluarkan oleh Google. Padahal kalau kita lihat sebelumnya, Kemendikbudristek ini mengeluarkan kajian teknis bahwa laptop jenis ini dinilai tidak efektif pada 1 bulan sebelumnya atau pada bulan April 2020. Kemudian untuk pemeriksaan kedua yang didalami oleh penyidik ini masih sama kurang lebih, ini terkait dengan proses dari pengadaan ini, kemudian juga apakah ada keuntungan yang didapatkan oleh Nadiem Makarim terkait dengan pengadaan ini. Kemudian untuk pemeriksaan pada hari ini tentunya kita masih harus menunggu pemeriksaan ini selesai, namun tentunya kurang lebih yang akan ditanyakan ini masih akan sama dan juga terkait dengan pendalaman lagi dari para penyidik terkait dengan kasus ini. Memang kalau kita melihat, Jessica, kasus ini bukan kasus baru. Kasus ini sudah dilakukan pengusutan oleh Kejagung sejak tahun 2024. Sudah ada puluhan saksi yang diperiksa, bahkan mencapai ada sebanyak 80 orang saksi dan juga sudah ada 4 orang yang ditetapkan tersangka dalam kasus ini. Keempat orang ini diantaranya adalah Direktur SD atau Sekolah Dasar Kemendikbudristek periode 2020-2021, kemudian Direktur SMP Kemendikbudristek pada tahun 2020 hingga 2021, kemudian juga mantan konsultan dari Kemendikbudristek, dan tidak lupa juga adalah mantan staf sus dari Nadiem Makarim
Nadiem Makarim Juristan ini juga sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung. Kalau kita melihat angka kerugian negara yang ditaksir oleh Kejaksaan Agung, Jessica, ini juga nilainya cukup fantastis, 1,98 triliun rupiah dari total pengadaan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK di Kemendikbudristek pada tahun itu ada sebesar 9,3 triliun rupiah. Dari pengadaan ini termasuk di dalamnya adalah 1,2 juta unit laptop jenis Chromebook yang kemudian diedarkan ke beberapa wilayah-wilayah di Indonesia, termasuk juga di daerah 3T. Dari mana dananya ini? Dananya ini berasal dari APBN dan juga dana alokasi khusus untuk Kemendikbudristek pada tahun itu. Dalam pelaksanaannya, penyidik ini melihat adanya kong kali kong dari pihak yang memiliki kuasa terhadap anggaran kepada pihak tertentu untuk menentukan jenis laptop Chromebook ini yang dilakukan pengadaan hal ini. Karena kalau kita melihat laptop Chromebook ini sebenarnya memiliki banyak masalah, Jessica, apalagi kalau diedarkan ke daerah-daerah yang 3T malah tidak efektif dan juga sulit digunakan untuk guru dan juga siswa. Tentunya kita harus menunggu bagaimana jalannya pemeriksaan pada hari ini, apakah ada tersangka baru yang akan ditetapkan, kemudian juga apa-apa saja yang sebenarnya masih harus didalami oleh penyidik, dan juga kapan nantinya Nadiem Makarim ini akan keluar setelah pemeriksaan ini dimulai atau selesai dilaksanakan. Demikian yang dapat kami sampaikan dari Kejaksaan Agung. Jessica, kembali dulu ke Anda di studio. Iya, Fadila, tadi kami melihat ada visual Nadiem dan juga kuasa hukumnya saat memasuki gedung Bundar di Kejagung. Apakah ia sempat memberikan keterangan, baik dari kuasa hukum ataupun Nadiem langsung yang memberikan keterangan kepada awak media? Ya, Jessica, memang kalau kita melihat sama seperti pemeriksaan-pemeriksaan sebelumnya, baik Nadiem Makarim maupun juga dari kuasa hukumnya ini tidak banyak berbicara. Kalau tadi sendiri kami sebenarnya sudah mempertanyakan kepada Nadiem apakah dirinya ada persiapan khusus, apakah sudah siap, apa saja yang kemungkinan nanti akan ditanyakan, itu tadi kami tanyakan kepada Nadiem. Namun Nadiem Makarim ini hanya menyampaikan benar kalau dirinya datang ke sini untuk memenuhi panggilan penyidik, ya hanya meminta doa dan juga dukungan, kemudian langsung masuk menuju ke gedung dari Kejaksaan Agung. Kemudian tadi Nadiem ini terlihat mengurus beberapa berkas-berkas administrasi, baru setelah itu Nadiem langsung naik untuk melakukan atau menjalani pemeriksaannya dalam kapasitasnya menjadi saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook di Kemendikbudristek pada tahun 2019 hingga tahun 2022 ini, Jessica. Baik, terima kasih Fadila Syarafina atas laporan Anda langsung dari Kejagung RI. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.